Dateng sih di Aprilia All Star, tapi kenapa Jorge Martin nggak pakai racing suit atau leathernya Aprilia? Apakah ini sebuah kode? Kalau Jorge Martin dirumorkan akan masuk ke Honda gantiin Luca Marini, lah Marininya aja bilang dia sebenarnya lagi nego juga sama Honda untuk perpanjang kontrak. Ditambah lagi ada Johann Zarco juga yang lagi nego untuk menggantikan posisinya Marini. Jadi yang bener gimana nih? Hai, selamat datang di Pedok Talk. Aku Lucy Wuryono. Terima kasih banyak kalian udah nonton episode yang ini. Kalau kalian cek belum subscribe, silakan diklik tombol subscribe-nya. Dan kalau kalian pengen jadi members juga, ngapain jadi membersnya Pedok Talk? Karena bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak dan juga lebih detail tentunya. Nah, bayarnya berapa? 20.000 aja per bulan. Berarti kalau dibagi 1 bulan ada 4 minggu, berarti cuma berapa tuh? Cuma 5.000 seminggu, tapi bonus kontennya banyak ya. Kalau pengen gabung silakan klik link yang ada di deskripsi video ini. Nah, ngomong-ngomong sebelum aku mulai episode hari ini, aku juga udah bikin episode bonus yang aku naikin weekend kemarin buat kalian. Jadi episode ini berisi tentang apa analisa aku tentang keadaan Jorge Martin dan Aprilia pasca Jorge Martin ngepost pernyataan di Instagram Stories-nya. Nah, jadi kalian bisa nonton di episode yang ini, episode 234. Silakan di-share juga ke teman-teman yang lain yang mungkin skip, nggak tahu nih hasilnya Jorge Martin sama Aprilia apa kelanjutannya. Silakan ditonton episode yang itu. Pedok Talk hadir setiap hari Senin jam 7 malam. Kalau misalnya lagi race weekend, kayak weekend ini kita ada race di Aragon tanggal 6 sampai tanggal 8 Juni. Nah, aku hadirnya 2 kali guys. Jadi hari Minggu aku akan hadir untuk ngomongin sprint buat kalian. Hari Seninnya jam 7 malam aku akan hadir untuk ngomongin tentang race-nya. Buat membersnya, udah dari hari Sabtu aku hadirnya. Jadi hari Sabtu aku akan ngomongin tentang apa yang terjadi di hari Kamis. Biasanya kalau di Media Day itu banyak gosip. Terus hari Jumatnya juga ada sesi free practice 1 dan juga sesi practice yang menentukan qualifying. Terus hari Minggunya aku akan ngomongin tentang sprintnya. Sama aja kayak subscribers, tapi tentunya untuk members aku akan hadir lebih dulu. Oke? Nah sekarang kita langsung mulai episode Pedok Talk hari ini dengan News Flash. Bukan clickbait ya, tapi di awal tadi memang aku bilang kenapa Jorge Martin tidak memakai racing suit atau leathernya Aprilia pas Aprilia All Stars. Nah, ini tuh beberapa postingan sempat aku lihat, kenapa dia tidak menggunakan racing suit Aprilia? Padahal kalau kalian baca captionnya, kalian baca beritanya, itu sebetulnya ada keterangannya. Makanya di sini gue jelasin ya. Jadi buat kalian dibiasakan juga untuk bisa baca informasinya secara lengkap. Jadi supaya nggak gampang kemakan clickbait, oke? Nah jadi gini, kemarin itu waktu dari hari Sabtu dan hari Minggu ada acara namanya Aprilia All Stars. Jadi itu semacam acara ya marketing dan promosional dari Aprilia untuk para pengguna Aprilia. Nah, Jorge Martin memang datang ke sana. Meskipun katanya sih dia tidak diwajibkan untuk datang ke sana, tapi dia hadir dengan manajernya Albert Valera. Kalau dugaan aku sih pasti ada nego-nego juga tuh di momen itu dengan para petinggi-petinggi Aprilia. Nah kemudian Jorge Martin ini sebetulnya tidak dijadwalkan untuk nyoba motor karena kan dari Aprilianya juga tahu bahwa dia masih dalam proses recovery pasca crashnya di Qatar kemarin karena dia kan mengalami pneumothoraks kan, jadi kolaps lung. Jadi Aprilia tuh nggak mewajibkan dia untuk naik motor. Nah begitu dia datang, ternyata dia pas lagi di box tuh sempat nyobain, tadinya dia mau nyobain Aprilia RS-V4. Tapi akhirnya dia katanya nyobain yang versi lebih jinaknya RS660 kalau nggak salah. Nah karena dia tidak berencana untuk naik motor, jadi dia tuh nggak bawa helm, dia nggak bawa racing suit juga. Akhirnya guys, dia beli helm di sana, di Misano kan acaranya. Dia beli helm di sana, dia beli racing suit di sana. Makanya racing suitnya juga ya udah nggak ada tulisan Aprilianya karena memang dia tidak dijadwalkan. Nah jadi itu bukan sebuah kode. Kalau kalian lihat apakah ini Jorge Martin nggak pakai racing suit Aprilia, artinya dia udah bener-bener mau meninggalkan Aprilia? Enggak, emang dia nggak bawa aja dan dia baru beli di situ. Segampang itu. Nah, kemudian yang menarik dari Aprilia All Stars ini adalah baik Massimo Rivola dan juga Jorge Martin ketika ditanya sama jurnalis dari GP1, jadi mereka tuh
nggak menjelaskan secara detail. Kalau Massimo Rivola, dia bilang bahwa kalau aku masih sangat optimis bahwa Jorge Martin akan tetap bersama kita. Tapi kalau Jorge Martin, dia justru nggak mau berkomentar banyak, dia justru malah fokus ngomongin tentang masalah kesehatannya. Jadi dia malah cerita, jadi gue nih masih dengan intens berkomunikasi dengan dokter, masih memantau gimana kondisinya dia, kapan dia bisa balik race lagi, dia bilang belum tahu, targetnya pas sebelum summer break. Tapi tentunya belum tahu tanggalnya bisa tanggal berapa dia baliknya karena masih dalam proses recovery yang aku bilang tadi. Tapi bisa disimpulkan kehadiran Jorge Martin di Aprilia All Star ini kondisinya kondusif. Jadi tidak seburuk yang aku kira juga, kelihatan dia udah ngobrol sama Paolo Bonora juga, ketemu sama Marco Bezzecchi juga, ketemu sama krunya dia juga. Jadi ya mudah-mudahan ya, meskipun aku tetap nggak yakin Jorge Martin akan tetap bersama Aprilia di tahun 2026. Karena memang ini ya tinggal masalah nego-negoan aja. Dan ya berat lah kalau menurut aku ya. Tapi ya sudah, kita tunggu saja. Beralih ke rumor selanjutnya, yaitu ini lagi banyak banget rumor ya, bingung gue. Jadi ini soal Toprak ke Pramac Yamaha. Nah ini juga lagi-lagi aku udah sempat mention kemarin di episode yang aku bahas Jorge Martin. Jadi memang Toprak ini katanya sudah tanda tangan kontrak sama Pramac Yamaha untuk bergabung di musim 2026. Memang ada kursi kosong seperti yang aku bilang. Jack Miller kontraknya habis, Miguel Oliveira bahkan juga rumornya karena dia underperform dia juga mau di-cut tapi nggak tahu. Nah dan dari yang beredar, dari informasi yang ada di Sky Italia, dari GP1, itu semua bilang bahwa Toprak sudah menandatangani kontrak karena Paolo Pavesio yang menggantikan Lin Jarvis, dia itu memang suka banget sama Toprak. Dan dia katanya sudah berada di Turki minggu lalu untuk ngedilin Toprak untuk masuk ke Pramac Yamaha. Nah, tapi sampai di mana kebenarannya, katanya baru akan diumumkan di Mugello. Sebetulnya memang kalau Yamaha sendiri, baik Paolo Pavesio, Maio Meregali, semuanya tuh udah memberikan lampu hijau. Mereka juga suka dan Toprak tuh emang bagus banget kan gitu. Jadi bukan hal yang aneh kalau beneran dia gabung ke Pramac Yamaha. Tapi kebenarannya masih harus kita tunggu statement dari Yamaha supaya aman guys. Berita menggembirakan juga datang dari Luca Marini karena dengan cederanya yang parah, tadinya tuh sempat diduga bahwa dia harus melakukan banyak sekali operasi, tapi ternyata bapaknya nih, Massimo, udah bilang bahwa Luca Marini tidak perlu melakukan operasi di bagian lututnya. Karena tadinya tuh yang jadi concern adalah, wah ini sepertinya bisa membahayakan buat karirnya dia karena harus mengalami operasi di bagian lututnya karena ada ligamen yang rusak. Tapi ternyata bapaknya bilang ternyata nggak perlu dilakukan operasi dan Luca Marini katanya dalam seminggu ke depan bisa dipindahkan, diberangkatkan ke Italia. Tapi tinggal menunggu kondisinya seperti apa karena tentunya ini harus dibutuhkan alat-alat medis juga yang bisa menunjang terutama bagian paru-parunya Luca Marini yang mengalami pneumothorax atau kolaps lung juga. Semoga cepat recovery dan juga recovery-nya kapan sampai berapa lama itu juga belum ada kepastiannya ya karena tentunya tergantung dari kondisi fisik dari Luca Marini sendiri. Informasi yang terakhir dari Johan Zarco yang katanya sudah melakukan negosiasi dengan Honda untuk menjadi rider pabrikannya. Katanya sih untuk gantiin Luca Marini, tapi ternyata dari informasi yang aku dapat, Johan Zarco ini katanya akan memutuskan untuk tetap berada di LCR Honda. Karena dia bilang dia punya hubungan yang sangat baik dengan seluruh kru dari LCR, terutama dengan bosnya Lucio Cecchinello. Dan Lucio Cecchinello juga bilang bahwa gue juga pengennya Johan Zarco tetap di sini. Dan sebetulnya Zarco sendiri juga kalau dia mau naik jadi rider pabrikan di Honda, yaitu sebenarnya prestis aja. Tapi untuk masalah support, dia tuh udah dapat factory bike juga loh sebetulnya di LCR Honda. Dan sebetulnya menurut aku jauh lebih enak dia tetap bertahan di LCR Honda karena tanggung jawab untuk marketingnya segala macam sama brand itu nggak semelelahkan kalau dia jadi rider pabrikan. Beda nih sama Luca Marini, sama John Mir misalnya, mereka tuh harus banyak melakukan kegiatan PR. Sementara kalau Johan Zarco ini bisa dibilang tanggung jawabnya lebih sedikit dalam hal untuk berhubungan dengan brand, untuk marketing segala macam. Nah, jadi Johan Zarco juga bilang sebetulnya selama gue dapat factory support, dapat factory bike juga, nggak masalah juga untuk tetap bertahan di LCR Honda. Dan environment-nya juga menyenangkan sih, gitu. Nah, sekarang kita langsung melihat
kira-kira di Aragon ini kondisinya akan seperti apa? Kita lihat dulu dan kita kenalan dulu sama sirkuit Aragon. Sekarang kita kenalan dulu sama sirkuit Aragon. Kalau sirkuit Aragon nih ya, yang paling aku ingat adalah salah satu rider yang paling gak suka sama sirkuit ini adalah Fabio Quartararo. Karena dia bilang, gue tuh selalu sial kalau race di Aragon ini. Jadi kan sempet tuh, tahun berapa tuh, gak ada race di Aragon. Dia bilang, phew, untung gak ada race di Aragon. Tapi sekarang balik lagi. Tapi bukan itu yang mesti kita omongin. Kita kenalan dulu sama sirkuitnya. Sirkuit ini panjangnya adalah 5,08. Ini menurut MotoGP.com ya. Karena beda-beda nih, ada yang bilang 5,78, ada yang bilang 5,8. Tapi kalau di MotoGP bilangnya 5,08. Karena memang sebetulnya track ini tuh bisa ada macam-macam layoutnya gitu guys. Nah itu adalah panjangnya. Kemudian lebarnya adalah 15 meter. Longest straight-nya adalah 968 meter. Lumayan ya, lumayan panjang. Kemudian ada 7 right corners, tikungan ke kanan. Dan juga ada 10 left corners, tikungan ke kiri. Dan ini adalah sirkuit yang anti-clockwise. Kesukaan siapa? Marc Marquez, betul sekali. Nah, di sini juga ada elevation changes juga, jadi ada naik turunnya juga. Dan yang paling aneh tuh ya kalau menurut aku dan paling sulit, itu adalah di corner pertama. Jadi kalau kalian lihat, begitu start, udah gitu ada first corner itu 90 derajat guys. Nah itu lumayan menantang sih ya. Kalau aku udah pasti nggak bisa. Untung bukan rider MotoGP ya kan. Nah sekarang kita mengingat kembali apa yang terjadi di Aragon di tahun lalu 2024. Nah tahun 2024 sprintnya adalah milik Marc Marquez. Dia ada di P1, P2-nya Jorge Martin dan P3-nya Pedro Acosta. Sementara untuk Alex Marquez yang menjadi kandidat kuat tahun ini untuk bisa mengejar Marc Marquez, tahun lalu di Aragon dia itu finish di P4. Sementara Pecco Bagnaia di P9. Nanti kita ngobrol tentang Pecco Bagnaia ya, tahan dulu. Untuk race-nya, podiumnya adalah lagi-lagi Marc Marquez di P1, P2-nya Jorge Martin, P3-nya Pedro Acosta. Jadi sama, copy paste guys. Sprintnya sama, podiumnya, race-nya juga sama. Alex Marquez di race DNF, Pecco Bagnaia DNF. Marc Marquez meskipun tahun lalu dia pakai GP23 yang performanya bisa dibilang sangat inferior kalau dibandingkan GP25 yang meskipun nggak sempurna, tapi kebayang dia tuh bisa sangat mendominasi tahun ini. Lah tahun lalu pakai GP23 aja udah pole position, sprint menang, race juga menang. Kebayang tahun ini gimana kan? Jadi kalau ditanya prediksinya, udah pasti aku jagoin Marc Marquez. Karena kalau di atas kertas, memang ini adalah sebuah sirkuit yang cocok banget. Udahlah anti-clockwise juga, udah itu mainannya Marc Marquez banget ya kan. Nah, rider yang mungkin bisa mendekati Marc Marquez sekarang ini siapa lagi kalau bukan Alex Marquez. Meskipun Alex Marquez tidak kompetitif tahun lalu di Aragon karena dia cuma bisa finish di P4 waktu di sprint dan juga dia DNF waktu di race. Tapi tahun ini 2025 sepertinya memang momentum yang sangat bagus untuk Alex Marquez. Karena dia menjadi ya rider yang paling senior di race ini kan. Partnernya, teman satu timnya Fermin Aldeguer rookie. Jadi udah gak ada bayang-bayang kakaknya tuh di race ini. Jadi benar-benar dia dong yang menjadi bisa dibilang jadi leadernya di race ini racing. Kemudian dia juga mendapatkan paket yang sangat bagus GP24 di mana GP25 justru dikeluhkan oleh Pecco Bagnaia dan juga Marc Marquez. Terutama Pecco Bagnaia. Jadi kalau aku bilang dia adalah rider yang bisa mendekati Marc Marquez di Aragon kali ini. Beda ceritanya dengan Pecco Bagnaia. Jadi untuk fansnya Pecco Bagnaia harap bersabar ya teman-teman. Karena memang ini adalah masa yang sangat berat buat Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia tahun lalu aja juga ngerasa struggling banget. Padahal dia udah pakai paket GP24 di mana dia bilang tahun ini aduh GP24 itu gue cocok banget, gue bagus banget. Tapi pakai GP25 gue struggling. Nah waktu pakai GP24 tahun lalu aja dia struggling di Aragon. Gimana musim 2025 ini di mana dia nggak dapet front end feel-nya. Seberat apa masalahnya Pecco Bagnaia? Berat banget. Karena kemarin di Silverstone dia juga sempat bilang bahwa gue tuh nggak bisa bedain. Ban depan itu pakai soft, pakai medium, pakai hard, nggak ada rasanya. Nah, kalau misalnya kalian selalu bertanya, kenapa sih? Pentingnya apa sih? Front end feel tuh apa sih pentingnya? Penting banget guys. Jadi di MotoGP era sekarang itu, front end feel itu sangat penting. Karena kalau nggak dapet front endnya, gimana lu bisa yakin, bisa kenceng di corner?
Jadi nggak kerasa apa-apa. Pokoknya tahu-tahu kalau nggak kerasa apa-apa, nge-push, tahu-tahu low side. Ya kan? Nah jadi itu penting banget. Nah solusinya apa buat Peko? Memang belum ada. Jadi mau nggak mau ini harus Peko yang melakukan. Nah kemarin tuh ya, sebenarnya aku inget di awal musim ini, salah satu perbedaan antara Peko Bagnaia sama Marc Marquez ini adalah kalau Marc Marquez tuh pakai long fork. Sementara di depannya tuh. Sementara kalau si Peko pakainya tuh yang short. Nah aku nggak tahu apakah mungkin kalau diganti pakai long fork akan membantu Peko Bagnaia atau enggak. Tapi yang pasti ya, ini tuh nggak ada solusi yang instan. Dan ini yang jadi masalah, yang berat kalau menurut aku. Nah masalahnya Peko Bagnaia ini sebetulnya memang bukan masalahnya dia aja. Udah pasti memang GP25 ini tidak dikembangkan dengan optimal. Karena apa? Menurut aku salah satunya adalah karena ada aturan engine freeze, di mana kalau misalnya udah salah pilih mesin seperti sekarang yang dilakukan sama Ducati, mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain nih sampai tahun 2026. Jadi mesin ini harus mereka pakai sampai tahun 2026. Sampai nanti masuk ke regulasi teknis baru di tahun 2027. Nah, kemudian mereka ini juga berada di ranking A sistem konsesi, di mana mereka juga nggak bisa menurunkan Michele Pirro untuk ikutan wildcard. Wildcard itu penting buat apa? Untuk bisa menguji banyak hal. Dan sebetulnya ikutan wildcard itu Michele Pirro bukan ngejar podium, tapi dia justru pengen lihat performanya seperti apa. Nah, karena nggak dapet wildcard, jadi akhirnya ini juga ngaruh. Mereka nggak bisa dapetin feedback dari Michele Pirro yang ikutan race menggunakan wildcard. Makanya akhirnya jadi stuck. Bahkan kalau aku bilang Ducati sekarang tuh rada mundur. Oh iya, mau jawab satu pertanyaan lagi juga. Banyak di antara teman-teman Pedok Talk yang tanya, Mbak kenapa sih emang nggak bisa Peko pakai mesin yang tahun lalu aja? GP24 persis sama gitu, nggak bisa. Jawabannya memang tidak bisa guys, karena kalian ingat nggak? Jadi waktu awal musim ini kan dimulai dari pre-season test Sepang, kemudian Buriram, kemudian langsung lanjut race di Buriram. Nah itu waktunya tuh mepet banget. Nah di antara waktu ini, Ducati harus masukin mesin untuk dihomologasi. Abis itu dibekukan, nggak boleh diapa-apain lagi, ya kan? Nah, waktu jarak antara pre-season test Sepang sama Buriram itu singkat banget. Jadi feedback yang diberikan sama Marc Marquez dan juga Peko Bagnaia meskipun sama, tapi mesinnya ini udah harus keburu dihomologasi. Dan kalaupun mereka bilang bahwa sebenarnya ini cakepan pakai mesin GP24 deh, masalahnya adalah karena mereka udah bilang mereka mau bikin GP25 dan mesinnya emang udah dibikin, artinya kalau mereka memutuskan untuk pakai mesin GP24, mereka itu kan harus bikin mesin baru. Nah masalahnya udah punya mesin GP25. Waktu yang sangat mepet antara tes di Sepang sama di Buriram ini tidak memungkinkan mereka bikin ekstra mesin GP24 3 lagi buat Peko, buat Marc, sama buat Digia. Nggak mungkin. Makanya mau nggak mau mereka tetap pakai mesin GP25. Kenapa nggak bisa dibalikin? Satu, emang udah nggak ada mesinnya, nggak cukup waktu buat bikin. Kemudian memang sudah dihomologasi, udah dimasukin nih. Oke, tim Ducati, Lenovo sama Fabio Digia dari VR46, mereka pakai mesin GP25, udah dimasukin tuh, nggak boleh diapa-apain. Nah sementara yang pakai GP24, Alex, Fermin, sama Franco, ya udah itu aja. Nah udah itu tuh udah alokasinya begitu aja guys, nggak bisa dirubah-rubah gitu. Makanya akhirnya menurut aku ini akan menjadi saat yang berat banget buat Peko, dan ini solusinya harus ditemukan dari dia sendiri gitu, nggak bisa diapa-apain. Karena sebetulnya Ducati udah mentok, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Pertanyaan selanjutnya, apakah pabrikan-pabrikan lain misalnya seperti Honda yang udah 2 kali podium waktu di Le Mans sama di Silverstone kemarin lewat Johan Zarco, atau mungkin Fabio Quartararo dengan Yamaha-nya bisa melakukan sesuatu di Aragon ini, kita harus lihat dari hari Jumat guys. Karena tentunya apa yang bisa dilakukan sama Honda, sama Yamaha, sama Aprilia, Marco Bezzecchi kemarin menang, itu tentunya harus dikonfirmasi lagi di sirkuit Aragon ini. Di mana Aragon ini bisa dibilang sirkuit yang lumayan tricky juga karena biasanya permukaan sirkuitnya itu dusty. Kalau rider-rider tuh pada bilang ini dirty soalnya dan low grip juga. Jadi sebetulnya kita harus menunggu sampai hari Jumat. Apakah mungkin perkembangan dari Honda dan Yamaha ini bisa kembali di verifikasi, bisa kembali diyakinkan bahwa mereka memang mendapatkan sesuatu dan emang ada improvementnya. Kalau gue sih lebih pengen ngelihat Aprilia apakah benar-benar bisa membuktikan ada
improvement atau enggak, bukan cuma one off aja seperti di Silverstone kemarin supaya Jorge Martin jadi makin bingung gitu loh, ya kan? Oke, teman-teman silakan dicatat. Ini adalah jadwalnya. Sprint hari Sabtu 7 Juni jam 8 malam. Race-nya hari Minggu 8 Juni jam 8 malam. Oke, jadi prediksinya juga udah ya. Pokoknya kalau aku, Alex Marquez sama Marc Marquez. Marc Marquez lah udah pasti juara lah. Tahun lalu aja dia bisa double podium, sprint sama race pakai GP23. Masa pakai GP25 nggak bisa? Orang cuma dia yang bisa bawa GP25, ya kan? Nah, kalau kalian punya prediksi juga, silakan tulis di kolom komen. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share konten ini. Dan subscribe juga ya, jangan lupa. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton hari ini. Jangan lupa buat subscribe, buat di like, komen, dan juga share konten ini ke teman-teman yang lain. Jangan lupa kalau pengen tahu informasinya tentang Jorge Martin, nonton episode yang kemarin, bonusnya episode 234 yang ini. Kalau pengen jadi members juga, silakan klik aja link yang ada di deskripsi video ini. Per minggu berarti cuma bayar ekstra 5.000. Murah kan ya? Dapetin 9 ordal lagi ya. Oh iya, aku mau ngingetin juga, Pedok Talk ini sekarang juga udah merambah ke dunia F1, asik merambah. Ya dong, jadi karena banyak juga teman-teman Pedok Talk yang nggak mau ngomongin F1. Kebetulan sekarang ini aku sudah melakukan kolaborasi dengan teman aku namanya Edo. Dan juga teman-teman lainnya, ada Dims juga. Nah, jadi ini aku akan share, ini adalah TikTok page-nya Edo dan juga YouTube-nya Edo. Jadi kalian itu kalau lagi ada race F1 bisa ikutan di sana, gabung. Karena Edo ini menyajikan ada live timing-nya juga. Dan dia juga memberikan banyak komentar juga. Silahkan follow dia di TikTok dan juga subscribe YouTube-nya. Karena di sini ada bahasan Pedok Talk tentang F1. Nonton ya. Terima kasih banyak. Kita akan ketemu lagi tentunya hari Minggu. Aku akan hadir untuk memberikan informasi dan juga review tentang sprint di Aragon. Sehat-sehat semuanya. Bye.